pagi, dugaan korupsi di Dispora Sumatera Selatan dilaporkan ke Kejati Sumatera Selatan. 6 provinsi di Indonesia dalam pantauan BPNPB RI. Kepengurusan KONI Sumatera Selatan mulai disoroti tokoh muda olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama 3 jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, adanya dugaan korupsi dana hibah di tubuh Dispora Provinsi Sumatera Selatan, puluhan massa yang tergabung dalam BPI KPN PA RI Sumatera Selatan melaporkan dugaan korupsi tersebut ke pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Adanya dugaan korupsi terkait anggaran Dinas Pemda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dan 2022, dana hibah APBN tahun 2023 Pekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas sebesar 23 miliar rupiah. Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk melaporkan dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh kepengurusan Dispora Sumatera Selatan. Dikatakan oleh puluhan pendemo BPI KPN PA RI Sumatera Selatan ini, kedatangan mereka guna melaporkan adanya dugaan korupsi, pemeliharaan maupun sejumlah kegiatan cabang olahraga di Sumatera Selatan. BPI KPN PA RI Sumatera Selatan mencatat dari periode tahun 2021 hingga 2022 sebesar anggaran 60 miliar rupiah. Sementara dana hibah Popnas yang sedang berjalan ini sedang dilakukan audit. Kita meminta Kejati Sumatera Selatan, khususnya di intelijen, untuk menyelidiki kasus yang lagi gimana dengan KONI ini kan. Kita meminta banyak anggaran-anggaran di Dispora ini, pembinaan atlet, Popnas, hibah yang tidak terpantau. Jadi sekarang kita melaporkan ke Kejati Sumatera Selatan terkait hibah dan APBD yang selama ini tidak terpantau. Makanya hari ini kita akan laporkan ke Kejati Sumatera Selatan. Mulai dengan aturan ya, semua apalagi ada bukti dukung, semua tidak pandang bulu lah bagi kami. Semua alabdul yang masuk akan ditindaklanjuti dan diproses oleh pimpinannya terhadap adanya labdu dan aksi hari ini. Kami akan laporkan ke pimpinan ya, pasti akan laporkan ya. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan membongkar tindak pidana illegal logging di Sanga Desa Musi, Banyuasin. Polisi juga mengamankan ratusan kayu balok hasil pembalakan liar. Inilah penampakan ratusan kayu balok di lokasi sawmill terletak di kawasan Desa Macan Sakti, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi, Banyuasin. Tempat ini digerebek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Total sebanyak 700 gelondong kayu balok disita petugas. Polisi juga menyita beberapa kendaraan kol diesel yang digunakan untuk mengangkut kayu, kendaraan pickup dan 3 unit mesin bensam. Petugas langsung memasang garis polisi di lokasi kejadian. Ratusan kayu balok ini tidak dilengkapi dokumen, diduga berasal dari pembalakan liar. Dalam penggerbekan, polisi mengamankan 3 tersangka. Hasil pemeriksaan, 2 tersangka berinisial SI, 62 tahun, warga Jeluntung, Kota Jambi, dan S2, 48 tahun, warga Jakabaring, Palembang, berperan sebagai pengelola. Sedangkan satu lagi tersangka berinisial YS, 46 tahun, warga Pelaju, Palembang, sebagai pemilik usaha sawmill kayu hasil bumi. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan AKBP Putu Yuda Prawira menjelaskan, selain 700 batang kayu, turut juga disita puluhan kubik kayu olahan seperti meranti dan kayu campuran di lokasi kejadian. Dari
Dari pengungkapan kasus ini ada 3 tersangka yang kita amankan, inisial S, kemudian satu lagi S juga, kemudian satu lagi YS, di mana S1 dan S2 ini selaku pengelola somel yang kita amankan. Kemudian YS ini adalah selaku pemilik somel. Dari pengungkapan kasus ini ada 700, kurang lebih 700 batang kayu log dan puluhan kubik kayu olahan yang kita sita. Polisi masih melakukan pemeriksaan terkait arah pemasaran kayu balok tersebut. Para tersangka terancam pasal Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto meninjau kondisi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Kepala BNPT pusat ini menyebut dampak karhutla dipastikan Sumatera Selatan tidak melakukan ekspor asap ke negara tetangga. Dalam rangka meninjau situasi lapangan di musim kemarau, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, Letjen TNI Suharyanto, melakukan kunjungan ke Provinsi Sumatera Selatan. Pada rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 yang dilaksanakan di Auditorium Bina Praja Kantor Pemerintah, Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, diikuti sejumlah satgas karhutlah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Suharyanto menyebut Sumatera Selatan menjadi provinsi prioritas penanggulangan karhutla. Setidaknya terdata 6 provinsi menjadi perhatian serius pemerintah pusat saat musim kemarau karena wilayahnya lahan gambut luas kerap menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan sendiri. Letkol TNI Suharyanto menyebutkan meski telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah provinsi di Indonesia, namun saat ini dipastikan asapnya tidak menyeberang ke wilayah tetangga, pasalnya pemerintah telah melakukan penanganan. Dari ke-6 provinsi ini sudah ditinjau satu-satu, memang sudah ada kebakaran, termasuk yang di Sumatera Selatan. Tapi kalau dikatakan itu asapnya luar biasa dan dapat mengganggu atau menyeberang ke wilayah negara Singapura, saya pastikan untuk kondisi hari ini tidak. Hari ini, tentu saja kita pun selalu berupaya terus agar kita masih dalam kondisi belum menaikkan status karena standar ISPO kita masih fluktuatif dan belum bergeser ke tingkat yang membahayakan sehingga mewajibkan memakai masker misalnya belum sampai dengan hari ini. Tapi kita lihat perkembangan. Kalau kita lihat di lapangan tadi, kita kan patroli udara sama Pak Kaban, Pak Kepala BNPB, memang sudah banyak yang padam dibanding yang membara, dan ini tetap diupayakan. BNPB RI juga menggelontorkan dana operasional tambahan senilai 5 miliar untuk penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Dana operasional tersebut meliputi dana siap pakai sebesar 4,5 miliar dan bantuan alat operasional tambahan diantaranya pompa jinjing, nozzle, perlengkapan APD, pompa induk, pompa sedang, selang, flexible tank, tenda posko, velvet, pompa apung, dan alkom. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang bocah di Talang Ratu Palembang menjadi korban perampasan handphone oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota polisi. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Macan Lindungan saat korban menumpang mobil bak terbuka. Ditemani pamannya, korban perampasan handphone berinisial HD 13 tahun membuat laporan di kantor kepolisian Polrestabes Palembang. Dalam laporannya, warga Jalan Talang Betutu, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang tersebut mengaku menjadi korban perampasan handphone oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota polisi. Kejadian berawal saat korban menumpang mobil bak terbuka di Jalan Macan Lindungan bersama temannya sebagai tumpangan pulang. Saat itu korban ditawari diantar dengan sepeda motor. Di tempat sepi, korban digeledah dengan dalih razia senjata tajam. Melihat korban membawa handphone, pelaku merampasnya dan melarikan diri. Yang anggota yang ngomong. Dia apa? Yang ngomong anggota. Dia ngomong anggota. Anggota apa katanya?
Ya kami anggota ni. Itu ya ponan aku yang lagi muna lading. Ya ada apa? Dembek apa ya? Handphone dembek ya? Oh, dia ngaku anggota polisi gitu? Itu diturun di mana? Diturun di Jalan Sepi. Jalan Sepi di agak mana itu, Pak? Daerah SD 13 sudah. Kejadian ini sendiri telah ditangani oleh pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Untuk pelaku masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang karyawan perkebunan di Desa Talangjai, Sungai Menang menjadi korban penodongan oleh pelaku menggunakan senjata api rakitan. Pelaku berhasil merampas sepeda motor dan handphone korban senilai 13 juta rupiah. Seorang karyawan swasta perusahaan dari PT Lonsum Kebun Lebung Gelam Estate, Desa Talangjai, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan korban bernama Hidayat. Korban Hidayat ditodong menggunakan senjata api rakitan saat korban melintas di areal kebun karet PT Lonsum oleh dua orang pelaku yang memakai tutup wajah. Merasa takut dan terancam, korban menyerahkan harta miliknya berupa sepeda motor dan handphone senilai 13 juta rupiah. Setelah mendapatkan laporan dari korban, polisi sektor Cenggal berhasil menangkap satu dari dua pelaku dengan inisial S, warga Desa Sido Mulyo, Kecamatan Sungai. Sementara pelaku JH berhasil melarikan diri. Selain menangkap pelaku, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti hasil todongan tersangka. Yang mana pada hari itu korban sedang melintas di lokasi tersebut, kemudian dari semak-semak keluar dua orang pelaku, yang salah satu pelaku ini menggunakan senjata berupa senjata api. Kemudian salah satu pelaku ini menyuruh korban berhenti. Hingga saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan dan pengembangan. Dalam kasus penodongan ini, pelaku akan dijerat dengan pasal 365 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Palembang menjadi tuan rumah Kejurnas Biliar Popsi Polsirkuit 2023 seri 4. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Belum bikin drama, kerjaan keteteran, keseruan pun terlewatkan. Cepat ambil Neose Forte. Redakan flu disertai hidung tersumbat, bersin, sakit kepala, dan demam. Neose Forte, langkah cepat, no drama. Perang Bintang di MNC TV. Selamat pagi Upin Ipin, hanya di MNC TV. Family 100 di MNC TV. Turnamen bulu tangkis kelas dunia siap kembali memanjakan mata para badminton lovers yang akan dihadiri oleh para pemain terbaik. Japan Open 2023 di MNC TV, iNews. Siraman kolbu Jumat ini. Ngasih tahu orang tua jangan terlalu banyak makan gorengan. Apa deh kalau kebanyakan makan gorengan? Kekelayangan. Makan minum kalian, tapi jangan berlebihan. Kalau tidak suka. Selengkapnya di Siraman kolbu di MNC TV. Putri Duyung dan 1001 keajaiban di MNC TV. Para bintang dangdut masa depan, KDI All Star akan berkumpul di satu panggung istimewa. Perang bintang antar generasi untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka. Adu senandung vokal yang memukau dan goyangan yang paling memikat. Serta penampilan duet api dan paling dinanti. Menampilkan juri-juri KDI yang fenomenal. Suara serta dendang khas akan ditampilkan secara memukau. Serta magic show Aladul akan membuat panggung Perang Bintang semakin heboh. Perang Bintang di MNC TV. Di sini setiap pagi selalu ada yang bikin happy. Bertualang seru melewati lorong waktu. Selamat pagi Upin Ipin, hanya di MNC TV. Game show fenomenal hadir kembali. Family 100 luar biasa. Kami menyediakan hadiah 100 juta rupiah.
alasan apa kepada siswa yang suka telat? Iya. Ada nggak? Survei membuktikan. Oh my god, family 100 di MNC TV. Total Energies BWF World Cup Championship 2023 hanya di MNC TV. Makanya ibu jangan di depan Selengkapnya anak di siraman kolbu di MNC TV. Halo pemirsa setia MNC TV wilayah luar Jawa. Scan ulang STB atau TV digital kamu sekarang. Apabila mengalami kendala siaran, segera hubungi MNC TV layanan solusi TV digital melalui call center berikut. Family 100 di MNC TV. Para bintang dangdut masa depan, KDI All Star akan berkumpul di satu panggung istimewa. Perang bintang antar generasi untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka. Adu senandung vokal yang memukau dan goyangan yang paling memikat. Perang bintang di MNC TV. Siraman kolbu Jumat ini. Ngasih tahu orang tua jangan terlalu banyak makan gorengan. Apa deh kalau kebanyakan makan gorengan? Kekelayangan. Makan minum kalian, tapi jangan berlebihan. Kalau tidak suka. Selengkapnya di siraman kolbu di MNC TV. Kanal MNC TV, wilayah Jabodetabek 28 UHF. Di sebuah telaga, hiduplah seorang putri duyung cantik jelita. Sinetron terbaru di MNC TV. Kayaknya ada yang diumpetin deh dari si Putri Duyung dan 1001 Keajaiban di MNC TV. Perang Bintang di MNC TV. Selamat pagi Upin Ipin, hanya di MNC TV. Di mana setan menampakkan diri? Di jalan. Numpang dong, Pak. Di cermin. Taunya muka sendiri ya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kepengurusan KONI Sumatera Selatan yang diterpa prahara mulai menuai sorotan dari tokoh olahraga Sumatera Selatan. Para tokoh ini tidak mau pembinaan olahraga terbengkalai, sehingga secepatnya Gubernur menunjuk caretaker ketum KONI Sumatera Selatan. Prahara Ketua Umum KONI Sumatera Selatan Henry Zainuddin dijadikan tersangka oleh penyidik Kejati Sumatera Selatan mulai menjadi perbincangan sejumlah tokoh olahraga yang ada di Bumi Sriwijaya. Salah satunya adalah Iwan Kurniawan, mantan pelatih basket yang pernah mengharumkan Sumatera Selatan dalam kejuaraan Piala Presiden yang juga pernah menjadi pengurus Perbakin, Panjat Dinding, dan Biliar Sumatera Selatan ini. Dengan kondisi Ketua Umum KONI yang dijadikan tersangka pasca ditangkapnya Ketua Harian dan Sekretarisnya Suparman Roman oleh penyidik Kejati Sumatera Selatan dalam dugaan korupsi deposito dan dana hibah serta pengadaan barang pada anggaran 2021. Menurut Iwan Kurniawan, Gubernur Sumatera Selatan segera membentuk caretaker kepengurusan KONI Sumatera Selatan, mulai dari Ketua Umum hingga kepengurusan yang lain. Hal ini perlu dilakukan secepatnya mengingat semua induk olahraga saat ini sedang melakukan penyaringan atlet dalam menghadapi PON. Iwan juga berharap kepengurusan nantinya bisa memberikan kesempatan kepada semua cabur dalam pembinaan, pelatihan secara berjenjang pada olahraganya masing-masing. Dari pembinaan sejak usia dini dengan diikutkan pada event reguler bahkan nasional, yang hasilnya dapat diujikan sebagai evaluasi dari keikutsertaan ajang nasional. Tentunya harus ada segera konduktor ya, pelaksana tugas yang mungkin ditunjuk oleh stakeholder terpenting di Sumatera Selatan, dalam hal ini mungkin pemerintah Sumatera Selatan, untuk segera menunjuk orang yang akan menjalankan proses kegiatan administrasi, pembinaan dan pengembangan olahraga yang menjadi domain daripada KONI Sumatera Selatan. Saat ini barisan tokoh muda Sumatera Selatan siap untuk mengharumkan nama KONI Sumatera Selatan di ajang nasional dan internasional jika diberikan kesempatan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan.
Sebanyak 71 atlet berasal dari 18 provinsi di tanah air mengikuti ajang Popsi Pol Circuit 2023 Seri 4 diselenggarakan di Kota Palembang. Selain sebagai ajang adu kemampuan, kompetisi ini juga menyiapkan atlet muda biliar berbakat dalam perhelatan PON pada Oktober 2023 mendatang. Sekitar 71 atlet berasal dari 18 provinsi di tanah air mengikuti ajang Popsi Pol Circuit 2023 Seri 4 yang diselenggarakan di Kota Palembang. Ajang Popsi ini dimulai dari 11 September hingga 14 September 2023 di NAF Biliar Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 43, Jakabaring, Palembang. Para atlet ini saling menunjukkan kebolehan mereka dalam beradu strategi dan kemampuan terbaik untuk merebut posisi tertinggi dalam klasemen Popsi Pol Circuit 2023 Seri 4 tersebut. Pertandingan ini hanya menandingkan satu nomor pertandingan yang akan diakumulasikan untuk memperbaiki nilai para atlet biliar di peringkat nasional yang akan dinobatkan pada akhir tahun 2023 mendatang. Di bawah asuhan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Haritanu Sudibyo, puluhan atlet ini bekerja keras agar dapat unggul sebagai juara dan memperebutkan uang pembinaan dengan total 100 juta rupiah dalam ajang Popsi Pol Circuit 2023. Alhamdulillah antusias cukup tinggi untuk Popsi Sirkuit kali ini, di mana peserta itu ada 71 orang berasal dari 18 provinsi. Ini cukup menggembirakan sekali untuk peserta di luar Pulau Jawa tentunya, dan ini menunjukkan bahwa pembinaan di Sumatera Selatan ini cukup baik. Ya, dominasi komposisi itu 50-50 antara atlet nasional dan atlet daerah. Kami sangat mengapresiasi PB Biliar yang sudah memberi kepercayaan kepada Sumsel untuk dilaksananya kegiatan sirkuit biliar ini. Nah, ini seperti apa antusias dari para peserta dan minat khususnya kalangan anak muda dalam olahraga hari ini? Alhamdulillah antusias anak-anak muda di Sumatera Selatan ini sudah sangat tinggi untuk hal olahraga biliar, terutama kita bisa lihat dari rumah-rumah biliar sudah mulai banyak bermunculan. Sejumlah atlet dari berbagai provinsi mengaku telah berlatih keras mengasah mental agar dapat unggul dalam ajang ini dan meraih perolehan prestasi masuk ke tingkat nasional. Buat uji coba buat prapon, tes prapon, persiapan prapon PON. Ini tahu dari mana ada kompetisi ini? Oh, ini kompetisi rutin sirkuit sendingan juga. Maksudnya apa yang kita lakukan sebelumnya? Apakah ada latihan atau seperti apa? Latihan, semua fokus, fisik juga, jogging, semua siap. Jadi sudah siap ya ikut kompetisi ini? Dari Palembang, Muhammad Riza Falipi, iNews melaporkan. Di hari pertama ajang Popsi Pol Circuit 2023, 71 atlet biliar telah menyelesaikan tahapan kualifikasi. Hasilnya 32 atlet akan berlaga pada babak knockout. Di hari pertama kejurnas biliar bergengsi Popsi Pol Circuit 2023 Seri 4, tim NAF Biliar Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakabaring telah menyelesaikan babak kualifikasi. 71 atlet dari 18 provinsi di Indonesia yang berlaga di hari pertama, didapatkanlah 32 atlet yang akan bertanding pada babak knockout pada hari Rabu. Wilayah sangat baik dan diharapkan pembinaan para atlet ini konsisten hingga nantinya mampu mencetak bibit atlet yang luar biasa. Jendi Apriyadana yang merupakan atlet biliar asal Kalimantan Selatan yang akhirnya berhasil mengumpulkan poin dan masuk ke tahapan knockout. Sebelumnya dirinya telah mempersiapkan pertandingan ini secara matang dan turnamen ini dijadikannya sebagai tryout untuk mengikuti prapon mendatang. Ini hari adalah hari kedua babak kualifikasi untuk Popsi Pol Circuit 2023 Seri 4 Palembang. Ya, hari ini akan meloloskan 16 atlet, yang mana atlet-atlet ini akan bergabung dengan hari pertama sebelumnya yang telah meloloskan 16 juga. Jadi hari ketiga itu akan mempertandingkan babak 32 besar. Kalau bisa sih yang kegiatan kayak gini diadain lebih sering lagi di Palembang, biar lebih meningkatkan jam terbang juga, jadi kan. Persiapan khusus yang jelas latihan ya, latihan pukul bola, teknik, latihan fisik juga.
jogging paling minimal lah. Hasil permainan tadi sangat seru Bang. Tegang juga, skornya juga udah ketinggalan duluan, terus saya akhirnya bisa nyamain lah dari ketinggalan itu. Untuk Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia, Haritano Sudibyo selaku Ketua Umum telah mempersiapkan uang pembinaan dengan total 100 juta rupiah bagi para pemenang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat setiap pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.